Ya, selamat pagi pemirsa. Cakrawala Sepekan kini hadir menyapa Anda pada hari ini edisi Sabtu 16 Juli 2022. Ya, kami akan menghadirkan beberapa informasi pada hari ini yang akan menemani aktivitas Anda. Bersama saya Asmira Ali, inilah Cakrawala Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, kita beralih ke berita yang pertama. 15 atlet Kempo asal Kaltara yang berhasil meraih prestasi di perhelatan Pernas Formi di Palembang pekan lalu berkunjung ke rumah salah satu anggota DPRD Provinsi Kaltara yakni Nurhayati Andries di Jalan Mula Warman Senin malam. Ya, dalam kegiatan silaturahmi itu kedatangan para atlet disambut gembira oleh Nurhayati Andries. Dalam kegiatan silaturahmi itu, Nurhayati Andries menyatakan kebanggaannya terhadap para atlet BKI Kaltara atas prestasinya yang berhasil menyumbangkan 12 medali emas, 8 medali perak, dan 12 medali perunggu. Politisi perempuan dari PDIP ini juga terus memotivasi para atlet BKI Tarakan agar terus giat berlatih dan terus meningkatkan prestasinya agar bisa membawa nama Tarakan maupun Kaltara di event nasional maupun internasional. Selain memberikan pujian dan motivasi kepada sejumlah atlet BKI Tarakan, Nurhayati juga memberikan hadiah kepada masing-masing atlet, termasuk para pelatih, dengan pesan moral agar para atlet tetap selalu rendah diri, rajin berdoa, serta berbakti kepada kedua orang tua agar selalu berhasil dalam upayanya meraih prestasi. Ya, harapan saya jangan mudah bangga, jangan mudah untuk tinggi hati karena ini awal dari prestasi kalian, karena ke depan kalian akan mengikuti lagi pertandingan-pertandingan mungkin lebih tinggi lagi. Harapan kita terus berlatih, jaga kesehatan, dan jangan lupa berharap kepada Tuhan karena segala sesuatu yang tercapai oleh karena restu Tuhan dan orang tua. Selain itu, pelatih atlet Kempo Putri Kaltara, Karsi, menyatakan jika BKI Kaltara sebelumnya menargetkan 10 peralihan medali emas. Namun, keoptimisan para atlet BKI Kaltara akhirnya berhasil melampaui target sebelumnya dengan berhasil membawa pulang 12 medali emas. Hal ini sesuai dengan kerja keras yang dilakukan para atlet BKI selama ini, yang terus melakukan latihan selama berbulan-bulan sebelum pelaksanaan Pornas. Karsi mengungkapkan, saat ini BKI Kaltara berada di posisi 4 nasional dari 34 provinsi yang mengikuti pertandingan bela diri Kempo di Pornas dan juga berhasil meraih juara umum. Tentu hal ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa yang berhasil ditorehkan oleh atlet-atlet BKI Kaltara. Kemudian kami mengikuti kejuaraan di Palembang. Kita dari BKI sendiri se-Indonesia mendapatkan peringkat keempat se-Indonesia di Palembang kemarin, mendapatkan 12 emas, 8 perak, 12 perunggu. Di saat yang sama, dua perwakilan atlet BKI Kaltara, Jamaluddin dan Sela, masing-masing peraih 3 emas di 3 kelas, menyatakan kegembiraannya bisa membuahkan prestasi untuk Kaltara. Keduanya berkomitmen untuk terus meningkatkan prestasi agar bisa mengangkat nama Kaltara ke kancah nasional dan internasional. Kalau juara sih semua tergantung yang di atas. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin tampilkan yang terbaik buat Kaltara dan dukungan dari Pak Ketua Kormi, Pak Wagub yang membuat saya semangat dan bisa menjadi juara. Jamaluddin dan Sela juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya kepada pemerintah Provinsi Kaltara yang terus memberikan support, terutama kehadiran Wagub Kaltara yang terus mendorong semangat para atlet. Keduanya juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Nurhayati Andries yang juga memberikan pesan-pesan moral kepada para atlet BKI Kaltara. Tim Liputan, Ekuator TV.
pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. PT Pertamina Patra kembali menaikkan harga gas LPG non-subsidi. Kenaikan harga gas LPG ini terjadi pada gas LPG 5,5 kg dan 12 kg. Dilansir dari sctp.com, kenaikan harga gas LPG 12 kg di Kaltara mencapai Rp250.000 per tabungnya. Saat dikonfirmasi, Kepala Cabang salah satu agen LPG di kawasan Pasir Putih, Fitri Lestari, mengakui telah menerima surat edaran terkait kenaikan harga LPG tabung biru dan bright ukuran 5,5 dan 12 kg, terhitung sejak 10 Juli 2022 lalu, di mana kenaikannya sebesar Rp2.000 kilonya. Akibatnya harga pasaran LPG 12 kg di Tarakan menembus harga Rp265.000 dan LPG 5 kg di kisaran di harga jual sebesar Rp130.000 per tabungnya. Di Tarakan sendiri untuk kenaikan harga itu kan sebetulnya semua yang ngatur Pertamina. Ya kan, kita di sini agen hanya menjalankan sesuai instruksi Pertamina. Nah, pertanggal 10 Juli kemarin kita dapat informasi pemberitahuan resmi dari Pertamina ada kenaikan harga untuk LPG SO yang 12 kilo sama 5,5 kilo. Nah, untuk harga head terendah kita memang dikasih dari Pertamina. Cuma kan kita lihat lagi dari operasional yang terjadi di Tarakan ya. Jadi kenaikannya itu untuk yang 12 kilo itu Rp25.000 per satu tabung, yang 5,5 kilo itu naiknya Rp15.000 per satu tabung. Fitri mengungkapkan, kenaikan harga gas LPG non-subsidi ini jelas akan menimbulkan komplain dari masyarakat, mengingat telah terjadi kenaikan harga LPG ketiga kalinya di tahun 2022 ini. Meski kenaikan harga secara berkala dari PT Pertamina Patra Niaga. Tim Liputan, Ekuator TV. Ya pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Cakrawala Sepekan. Fitri, mau kemana? Ika Dea, dari mana? Dari mana, Kak? Dari warung depan belanja. Masih zaman pakai kopi plastik. Sekarang kita tuh harus go green, ramah lingkungan. Nah, bayangkan aja nih ya, sehari sekali aja belanja pakai plastik, dikali satu bulan, dikali 6 bulan, dikali setahun, 10 tahun, kan? Ya Allah, masih mending kalau buangnya di tempat sampah. Kalau buangnya di laut, buangnya sembarangan, kan kasihan tuh ikan-ikan yang lagi berenang terus angkut plastik, yang lagi makan terus sedak plastik, kan kasihan. Nah, untuk itu nih
bagikan aja ya. Kantong kain bisa dipakai reusable, bisa dipakai buat jangka waktu panjang. Nih. Tuh. Makasih ya, Fit. Dah. Apa ini? Astaga. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cakrawala Sepekan. Kita ke informasi selanjutnya. Akibat mencuri 4 unit motor milik warga, 2 orang yang diduga pelaku diciduk oleh Satreskrim Polres Tarakan 19 Juni 2022 lalu. Terungkapnya kedua pelaku pencurian ini dikenali petugas dari modus yang dilakukan oleh para tersangka. Bersama para tersangka, petugas berhasil mengamankan 4 unit kendaraan bermotor yang diduga hasil curian yang belum sempat dijual oleh para tersangka. Akibat pencuri 4 unit motor milik warga, 2 orang yang diduga pelaku diciduk oleh Satreskrim Polres Tarakan 19 Juni 2022 lalu. Terungkapnya kedua pelaku pencurian ini dikenali petugas dari modus yang dilakukan oleh para tersangka. Bersama para tersangka, petugas berhasil mengamankan 4 unit kendaraan bermotor yang diduga hasil curian yang belum sempat dijual oleh para tersangka. Unit Jatanras Reskrim Polres Tarakan berhasil mengungkap sejumlah kasus pencurian kendaraan bermotor dengan mengamankan 2 terduga pelaku yang masing-masing berinisial DN dan RG 2 pekan lalu. Kedua terduga pelaku ini telah melakukan pencurian 4 unit kendaraan bermotor di 4 lokasi yang berbeda. Terungkapnya kasus ini dikenali dari modus yang dilakukan oleh kedua tersangka. Sebelumnya, kedua tersangka ini merupakan residivis dengan kasus yang serupa, sehingga mudah bagi petugas untuk mengenali para tersangka. Dalam menjalankan aksinya, kedua terduga pelaku menargetkan kendaraan dengan memantau situasi sekitarnya. Saat situasi dirasa aman, baik DN dan RG langsung membobol kunci kontak dengan kunci T. Motor yang kunci kontaknya masih menempel atau lupa dicabut oleh pemiliknya juga tidak luput dari pengawasan terduga pelaku. Saat diamankan, petugas juga menemukan 4 unit kendaraan bermotor yang diduga hasil curian yang belum sempat dijual oleh para tersangka. Akibat perbuatannya, kedua tersangka kembali menjalani hukuman penjara. Untuk pelaku sendiri dengan inisial DN dan juga inisial RG, yang mana 2 orang pelaku ini merupakan tersangka dari perkara curanmor yang belakangan hari ini terjadi di Kota Tarakan. Terhitung sampai saat ini kami sudah ada 4 laporan yang mana untuk tersangkanya itu sama terhadap kedua orang tersangka ini. Masyarakat diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaannya dan tidak lalai untuk memperhatikan keamanan kendaraannya serta cermat memperhatikan lingkungan sekitarnya. Akbar Yadi, Ekuator TV. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan stunting di wilayahnya, Kelurahan Mamburungan gencar melakukan pembagian makanan dan minuman bergizi, seperti yang dilakukan di kawasan Tanjung Pasir. Dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan stunting di wilayahnya, Kelurahan Mamburungan gencar melakukan pembagian makanan dan minuman bergizi, seperti yang dilakukan di kawasan Tanjung Pasir, Kelurahan Mamburungan Selasa pagi. Untuk menekan tingginya angka stunting di wilayahnya,
Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur, Karang Taruna, Kota Tarakan, dan sejumlah mahasiswa KKN Universitas Borneo Tarakan melakukan kunjungan ke Posyandu di Tanjung Pasir untuk melakukan sosialisasi sekaligus menyalurkan bantuan makanan tambahan untuk balita. Pada awak media, Lurah Mamburungan, Siti Nurdayanah mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Tarakan terkait meningkatnya kasus stunting di Kota Tarakan hingga mencapai angka 18% di Kota Tarakan. Menanggapi hal ini, pihaknya bersama 3 perusahaan di wilayah Kelurahan Mamburungan menyalurkan 144 kotak susu formula dan 120 kotak roti kepada seluruh anak balita, baik penderita stunting maupun yang bukan penderita stunting. Lurah Mamburungan menjelaskan, kegiatan kolaborasi ini bukan saja melakukan sosialisasi dan penyaluran makanan tambahan, juga melakukan pemantauan dan pendataan terhadap tumbuh kembang anak yang dilakukan secara rutin. Ini program, karena ini merupakan program nasional, instruksi dari Wali Kota Tarakan berdasarkan rapat rembuk stunting minggu kemarin. Ini juga karena instruksi dari Wali Kota, kami melaksanakan pembagian makanan tambahan untuk stunting dan resiko stunting sekaligus gizi buruk. Siti Nurdayanah menambahkan, jika kegiatan serupa akan terus dilaksanakan selama sepekan, di mana sasarannya merupakan balita dan anak yang mengalami stunting di wilayah Kelurahan Mamburungan. Diharapkannya jika kegiatan ini dapat menjadi solusi dalam menekan angka stunting, sehingga di Kelurahan Mamburungan bisa terbebas dari persoalan stunting. Akbar Riyadi, Ekuator TV. Ya, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Cakrawala Sepekan. Wih, siapa nih? Mana? Keluar aja. Ya dong, rasa jeruk, enak tau nih dan Jepang. Tuh, susu lah. Nih, kopi lokal. Lokal, kampungan nih. Bisanya, bahasa dulu baru tahu. Gimana, enak kan? Enak. Iyalah, produk lokal. Ya enak sih, gratis. Jadi dari awal produksi sampai ke tangan kita diolah oleh bangsa kita sendiri. Jangan tanyakan apa yang sudah negara memberikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah melakukan untuk negara. Salah satunya ini kait produk lokal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok adek main HP terus sih, nanti matanya sakit loh. Gimana kalau kita main aja, Dek? Main apa, Bang? Kita main congklak yuk, Dek. Ayo, Bang. Seru ya, Bang, permainannya. Ya, Dek, seru. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cakrawala Sepekan. Kita ke informasi selanjutnya. Dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas, serta memiliki keahlian khusus
Unit Pelaksana Teknis Daerah Lembaga Latihan Kerja atau UPTD LLK Kota Tarakan kembali menggelar pelatihan kejuruan baru, yakni pelatihan barista yang berlangsung di Balai LLK Kelurahan Kampung 6. Pelatihan barista ini diikuti 16 peserta yang seluruhnya berasal dari Tarakan. Dalam pelatihan ini, para peserta diberikan pengetahuan mengenai peralatan barista, meramu dan meracik minuman, hingga kepada cara penggunaan alat barista. Kepada Ekuator TV, Kepala UPTD LLK Kota Tarakan, Andi Arfan mengatakan jika program paket pelatihan barista merupakan revisi dari sejumlah paket dari 28 paket kejuruan yang diprogramkan. Digelarnya pelatihan barista juga sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi bersama lembaga kemasyarakatan, yakni Karang Taruna Kota Tarakan pada beberapa waktu lalu, di mana pelatihan ini juga untuk menjawab kebutuhan pasar di Kota Tarakan. Mengingat saat ini telah banyak terdapat kedai bar dan kopi shop di Kaltara yang membutuhkan tenaga barista. Intinya gini, tahapan pelatihan itu ada. Pertama, analisa kebutuhan pelatihan. Analisa kebutuhan pelatihan, kami undang beberapa industri, ormas, termasuk Karang Taruna, wirausaha, apa lagi ya? Banyak kemarin. Andi Arfan menambahkan, pelatihan barista akan digelar secara 3 tahap selama 23 hari mendatang. Baik dari pelatihan workshop serta praktek industrinya yang akan dilakukan di sejumlah kafe di Tarakan. Melalui pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan SDM untuk usia produktif, sehingga dapat menekan dan mengurangi angka pengangguran di Tarakan. Tim Liputan, Ekuator TV. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita di Cakrawala Sepekan edisi hari ini. Saya Asmira Ali dan rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan bagi Anda yang belum vaksin, segera ikuti program vaksinasi. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.